Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan Internet of Things tentang sistem pengendalian lampu otomatis menggunakan MCU berbasis mobile. Tim yang kami buat berisi 3 orang. Yang pertama adalah Zerry Nurtilia dengan NPM 20150610024. Yang kedua adalah saya sendiri, Fajar Indarto dengan NPM 20150610067. Dan yang ketiga adalah Renata Adisti Pratiwi dengan NPM 20150610025. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fajar Indarto dengan NPM 20150610067. Saya akan menjelaskan yang pertama adalah abstrak, yaitu Internet of Things merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Internet of Things bisa dimanfaatkan pada rumah untuk mengendalikan peralatan elektronik seperti lampu ruangan yang dapat dioperasikan dari jarak jauh melalui jaringan komputer. Penelitian ini bertujuan untuk membangun perangkat remote control dan dengan memanfaatkan teknologi internet untuk melakukan proses pengendalian lampu berbasis mobile. Penelitian dilakukan dengan membangun sebuah prototipe dan aplikasi berbasis mobile menggunakan bahasa pemrograman C yaitu Arduino Uno. Dalam penelitian ini, terdapat fitur kendali yaitu kendali lampu yang digunakan untuk menghidupkan lampu berbasis mobile dengan melalui aplikasi Telegram. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang. Internet of Things adalah suatu konsep yang menggambarkan objek fisik yang tertanam pada sensor, kemampuan proses, perangkat lunak yang berhubungan dan bertukar data dengan perangkat maupun sistem lain melalui internet atau jaringan komunikasi lainnya. IoT juga bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet tersambung secara terus-menerus. IoT ini bisa dimanfaatkan di mana saja seperti rumah, gedung, perusahaan, sekolah, pabrik, dan lain-lain. Hal ini membuat IoT sangat bermanfaat jika diaplikasikan pada rumah, gedung, perusahaan, sekolah, pabrik, dan sebagainya. Dengan adanya IoT, ini pekerjaan yang ada dapat dilaksanakan dan dilakukan dengan cepat dan lebih praktis. Teknologi ini sudah banyak digunakan di lingkungan masyarakat seperti adanya pemakaian rumah pintar atau smart home yang dapat memberikan kenyamanan praktis, keamanan, dan efisien bagi para penggunanya. Pengendalian jarak jauh adalah salah satu manfaat yang ada karena dibutuhkan keefisienan pada teknologi ini. Selanjutnya, masih di latar belakang, IoT bisa dimanfaatkan pada rumah maupun tempat lainnya untuk mengendalikan alat elektronik seperti lampu ruangan yang dapat menerangi suatu ruangan dan dapat dioperasikan dari jarak jauh melalui jaringan komputer yang terpasang pada gawai atau handphone pengguna tanpa harus menekan tombol yang ada pada lampu rumah biasanya. Tidak dapat dihindari lagi, kemajuan teknologi yang telah ada sedemikian cepat harus dimanfaatkan, dipahami, dipelajari hingga diterapkan oleh manusia pada kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah pemanfaatan IoT. Ini adanya koneksi internet, kita bisa mengakses peralatan elektronik yang ada di rumah seperti lampu rumah dioperasikan secara online melalui gawai, sehingga memudahkan pengguna untuk menghidupkan, mematikan, bahkan memantau lampu kapanpun dan dimanapun. Lampu merupakan alat penerangan tempat yang gelap atau dapat digunakan di malam hari. Lampu sangat dibutuhkan masyarakat untuk membuat ruangan atau tempat menjadi terang. Masyarakat sering lalai pada saat menggunakan lampu. Seringkali lampu hidup pada siang hari atau hidup pada tempat yang terang. Dan juga sering lupa untuk dimatikan ketika pengguna keluar rumah atau keluar ruangan. Yang selanjutnya adalah latar belakang. Pengendali otomatis lampu yang kami buat ini adalah bagian dari rumah pintar atau smart home yang dapat mengatur lampu yang telah terhubung pada gawai pengguna dengan tujuan dapat mengelola lampu di ruangan atau rumah dengan baik. Oleh karena itu, sistem pengendalian lampu otomatis yang menggunakan Arduino berbasis mobile di aplikasi Telegram ini merupakan alat untuk penghematan listrik dan keamanan yang dapat mengendalikan lampu dari jarak jauh, kapanpun, dari manapun, sehingga penggunanya lebih efektif. Mungkin cukup sekian dari latar belakang, kemudian dilanjutkan kepada teman saya yaitu Zeri Nurtelia. Selanjutnya, presentasi akan disampaikan oleh saya, Zeri Nurtilia, dengan NPM 20150610024. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pengendalian lampu otomatis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah aplikasi Telegram cocok untuk penelitian ini? Lalu yang kedua, bagaimana cara merancang sistem pengendalian lampu otomatis menggunakan Node MCU berbasis mobile? Lalu yang ketiga, bagaimana cara kerja model sistem pengendalian lampu otomatis yang akan dibangun? Lalu selanjutnya ada metodologi. Metodologi yang kami lakukan di sini adalah metodologi penelitian.
Adapun langkah-langkah yang kami lakukan akan saya sampaikan dalam bentuk flowchart, yaitu yang pertama kita mulai start, lalu yang kedua kami akan studi literatur, yang dimana kami akan mencari referensi atas landasan teori yang relevan dengan kasus yang terkait dalam pengerjaan di penelitian ini. Lalu juga kami akan mengumpulkan beberapa jurnal maupun artikel penelitian. Lalu yang kedua itu ada perencanaan rancangan. Di sini kami akan merencanakan hardware atau software apa saja yang akan digunakan atau dibutuhkan di dalam penelitian ini. Lalu selanjutnya ada tahap perancangan, yang dimana kami akan menginstal sistem operasi atau aplikasi pendukung yang diperlukan dalam penelitian ini. Lalu kami juga akan menguji apakah aplikasi Telegram itu cocok untuk di dalam penelitian ini, seperti itu. Lalu juga kami akan merancang hardware berbentuk simulasi dilengkapi dengan output. Kami juga akan merancang software berupa coding program C, serta mencari library apa yang diperlukan di dalam penelitian ini. Lalu tahap selanjutnya itu tahap pengujian. Kami akan melakukan pengujian secara keseluruhan dan melakukan perbaikan bila hardware atau software tidak berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya ada tahap hasil penelitian. Di hasil penelitian ini adalah tahap akhir perancangan di mana Internet of Things, sistem pengendalian lampu otomatis menggunakan Node MCU berbasis mobile sudah selesai dirancang, serta dibuat dengan baik dan benar sesuai dengan fase dan metode pengembangan yang digunakan. Selanjutnya itu ada tahap kesimpulan. Di sini kami akan melakukan dokumentasi dan menarik kesimpulan dari pengujian sistem pengendalian lampu otomatis menggunakan Node MCU berbasis mobile. Selanjutnya itu tahap selanjutnya selesai. Mungkin presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Renata. Untuk Renata dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya Renata Adisti Pratiwi akan menjelaskan mengenai definisi-definisi alat serta software yang akan digunakan dalam proyek ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Telegram, lalu selanjutnya yang kedua mengenai Node MCU modul, yang ketiga mengenai modul relay, yang keempat kabel jumper, yang kelima Arduino IDE, dan yang terakhir lampu LED. Definisi aplikasi Telegram. Telegram adalah sebuah aplikasi layanan pengirim pesan instan multi-platform berbasis awan yang bersifat gratis dan nirlaba. Aplikasi perpesanan instan ini dibuat oleh kakak beradik Nikolai dan Pavel Durov. Telegram tersedia untuk perangkat telepon seluler, Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch, dan sistem perangkat komputer Windows, OS X, dan Linux. Telegram yang merupakan aplikasi chatting dalam proyek ini kami gunakan untuk mengirimkan pesan atau perintah pada Node MCU yang telah dimasukkan kode program agar dapat berjalan secara otomatis sesuai dengan kendali pengguna lewat mobile phone atau gadget yang dimiliki dari jarak jauh. Selanjutnya adalah definisi Node MCU modul. Node MCU merupakan sebuah board elektronik atau papan sirkuit yang berbasis chip ESP8266 dengan kemampuan menjalankan fungsi microcontroller dan dapat terkoneksi ke internet melalui jaringan Wi-Fi. Node MCU memiliki beberapa pin I/O input-output sehingga dapat dikembangkan menjadi sebuah aplikasi monitoring maupun controlling pada proyek IoT. Node MCU dapat diprogram dengan menggunakan compiler Arduino, yaitu Arduino IDE. Bentuk fisik Node MCU ESP8266 terdapat port USB atau mini USB sehingga akan memudahkan dalam pemrogramannya. Selanjutnya adalah definisi modul relay. Modul relay merupakan aplikasi elektronika yang bekerja seperti saklar lampu dan digerakkan dengan sinyal listrik atau arus listrik, atau dapat pula dikatakan sebagai saklar digital. Selanjutnya definisi kabel jumper. Kabel jumper adalah kabel elektronik yang memiliki pin konektor di setiap ujung dan memungkinkan untuk menghubungkan komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder.
Kabel jumper memiliki beberapa jenis, yaitu kabel jumper male to male, male to female, serta kabel jumper female to female. Dalam proyek kali ini, kami menggunakan kabel jumper female to female untuk menghubungkan antara modul-modul yang akan dipakai nantinya. Definisi Arduino IDE. IDE merupakan kependekan dari Integrated Development Environment, atau dengan kata lain merupakan lingkungan terintegrasi yang digunakan untuk melakukan pengembangan. Melalui software ini, Arduino dilakukan pemrograman untuk menjalankan fungsi-fungsi yang dibenamkan melalui sintaks program. Arduino menggunakan bahasa pemrograman sendiri yang menyerupai bahasa C. Bahasa pemrograman Arduino atau Sketch sudah dilakukan perubahan untuk memudahkan pemula dalam melakukan pemrograman dari bahasa aslinya. Arduino IDE dibuat dari bahasa pemrograman Java. Arduino IDE juga dilengkapi dengan library C atau C++ yang biasa disebut wiring, yang membuat operasi input dan output menjadi lebih mudah. Arduino IDE ini dikembangkan dari software processing yang dirombak menjadi Arduino IDE khusus untuk pemrograman dengan Arduino. Arduino IDE merupakan software compiler dari microcontroller Arduino. Meskipun demikian, Arduino IDE dapat digunakan sebagai compiler dari microcontroller jenis lain seperti Node MCU. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi dari lampu LED. Lampu LED atau Light Emitting Diode. Kata Light Emitting Diode atau diode pancaran cahaya sendiri adalah semikonduktor yang memancarkan cahaya monokromatik yang tidak koheren ketika diberi tegangan. Bila diberikan tegangan listrik, maka akan menyala. Dan hal yang membuat lampu LED menjadi spesial adalah pada chip dan material yang digunakan untuk menciptakan warna yang berbeda-beda. Sebuah diode normal biasanya terbuat dari silikon atau germanium memancarkan cahaya tampak inframerah dekat, tetapi bahan yang digunakan untuk sebuah LED bahan yang berbeda-beda untuk menciptakan warna yang berbeda-beda. Lampu LED merupakan salah satu jenis lampu atau alat penerangan yang ditenagai oleh listrik yang cukup populer akhir-akhir ini, karena dianggap lebih terang dibandingkan dengan lampu biasa serta lebih hemat energi listrik. Sekian definisi-definisi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.